Selamat petang, terima kasih Anda masih bersama TVRI Sumatera Selatan hari ini. Yang akan disampaikan berbasis teknologi masa kini, Jumat 7 Februari 2025. Kali ini bersama saya Yohan Nusmir, penyiar Artificial Intelligence TVRI Sumatera Selatan. Kini kami ajak Anda untuk menyaksikan cuplikan berita yang berhasil dihimpun tim redaksi Sumatera Selatan hari ini. Berikut 2 cuplikan di antaranya. KPU Lahat menetapkan pasangan Bursah Widya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lahat periode 2025-2030. Dilarang mencari hasil laut di pesisir Sungsang, para nelayan mendatangi Polda Sumsel. TVRI Sumatera Selatan dapat diakses melalui mobile phone berbasis Android di aplikasi MCPC dan kanal digital. Inilah Sumatera Selatan hari ini selengkapnya. Setelah gugatan Pilkada Lahat ditolak MK, KPU Lahat menetapkan pasangan Bursah Widya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lahat periode 2025-2030. Gugatan di Pilkada Lahat ditolak Mahkamah Konstitusi, sehingga berdasarkan ketetapan hukum, KPU Lahat sudah bisa menetapkan paslon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lahat. Dikatakan Bursah Zarnubi, Bupati terpilih Kabupaten Lahat, pihaknya bersyukur karena gugatan di MK sudah selesai, sehingga KPU bisa menetapkan hasil Pilkada Lahat. Untuk itu, ke depan pihaknya mengajak semua pihak bahu-membahu membangun Kabupaten Lahat tanpa ada kelompok pendukung kandidat Bupati. Melalui waktu yang cukup melelahkan setelah kita pengumuman Pilkada pada tanggal 27 November, karena ada pengaduan kita harus menghadapi secara bersama-sama sebagai proses politik dan hukum di Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak ada lagi segregasi, tidak ada lagi pemisahan, tidak lagi ada perpecahan. Kami bertanggung jawab dengan masa depan Kabupaten Lahat, menata kota, membangun desa. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Lahat Sarjani mengatakan penetapan ini menjadi ketetapan hukum akan Pilkada, sehingga pasangan Bursah Widya bisa dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lahat periode 2025-2030. Memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat terpilih Kabupaten Lahat tahun 2024. Ke-1, menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat nomor urut 2, Saudara Bursah Zarnubi dan Saudara Widyaningsi SHMH dengan perolehan suara sebanyak 103.950 atau 41,25%. Dari Lahat, Rivaldo Putrawansa, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Baik, selanjutnya kami... Setelah gugatan paslon nomor urut 2 ditolak Mahkamah Konstitusi, KPU Banyuasin langsung umumkan pasangan calon terpilih melalui rapat pleno terbuka. Setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan paslon nomor 2 pada Pilkada Kabupaten Banyuasin dalam perkara sengketa Pilkada tahun 2024 lalu, KPU Banyuasin segera melakukan rapat pleno terbuka untuk umum dalam mengumumkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Banyuasin, Askolani dan Neta Indian sebagai paslon terpilih secara sah. Ketua KPU Banyuasin Aang Midarta mengatakan hasil rapat pleno terbuka lalu akan diberikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin untuk segera dilakukan sidang paripurna sebelum waktu pelantikan dilakukan. Dan kemarin tepat pukul 23 kurang lebih itu kita menerima salinan putusan dari MK dan kemudian dari surat keputusan KPU RI bahwa H+1
kita harus melaksanakan prosesi atau kegiatan rapat pleno untuk penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Askolani dan Neta Indian mengaku bersyukur atas putusan MK dan mereka siap menjalankan tugas sebagai kepala daerah 5 tahun ke depan. Ini suatu hal yang luar biasa dalam sejarah Kabupaten Banyuasin ke depan. Dan setelah tetap ini mengikuti proses lebih lanjut, tentunya insya Allah tanggal 20 Februari akan bersama-sama serentak se-Indonesia akan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin. Tentunya kita akan terus tancap gas untuk melayani dan membangun Kabupaten Banyuasin ke depan. Dan tentunya ke depan program apa yang akan kita laksanakan, tentunya infrastruktur, masalah air bersih, masalah pertanian, pendidikan, kesehatan. Nanti akan kita pilah-pilah, kita prioritaskan mana yang akan kita kerjakan dan kita dahulukan. Berdasarkan pengumuman MK, Pilkada Banyuasin mendapatkan peringkat 3 nasional dan nomor 1 terbaik di Sumsel. Dari Banyuasin, Martin TVRI Sumsel melaporkan. Diduga tidak boleh mencari hasil laut di pesisir laut di Desa Sungsang. Karena diintimidasi oleh oknum polisi, para nelayan setempat mendatangi Polda Sumsel. Inilah nelayan kerang, Pak. Para nelayan mendatangi Propam Polda Sumsel untuk melaporkan oknum anggota polisi dari Polsek Sungsang yang telah melakukan intimidasi terhadap para nelayan. Nelayan tidak boleh lagi mencari ikan, kerang, juga hasil laut di pesisir pantai di Desa Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, karena lahan tersebut masuk dalam lelang lebak lebung milik saudara J. Nelayan juga dipaksa menandatangani surat pernyataan untuk tidak melakukan pencarian kerang di sana. Tindakan tersebut dinilai tidak prosedural. Pihaknya melaporkan oknum anggota tersebut ke Propam Polda Sumsel, serta turut melaporkan camat setempat dan pemilik lahan ke SPKT Polda Sumsel. Intimidasi yang dilakukan pihak oknum anggota Polsek Sumsel yang menggunakan penjemputan yang tidak prosedural, menggunakan senjata lengkap, memanggil orang di malam hari, dan dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan. Dan menurut kami itu adalah suatu hal yang tidak prosedural. Kita dilarang mengambil ibarat kata hasil laut di situ, Pak. Nah, sedangkan kita ini mencari makan. Apalagi sekarang ini keadaan ombak besar. Jadi tempat mencari ibarat kata itu laut, disitulah yang agak lindung dari ombak. Kedua, dibuat surat, disuruh tanda tangani surat perjanjian ya. Nah, di situ kami tidak mau menandatangani surat perjanjian itu. Akibat kejadian tersebut, para nelayan takut untuk mencari hasil laut dan berdampak pada ekonomi mereka. Jeffrey Aliansyah, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Industri kapal di Sumsel terkendala perizinan untuk menjual produk ke dalam negeri. Untuk itu, Komisi 7 DPR RI akan mencari solusi dengan pihak terkait agar segera terselesaikan. Dalam tinjauannya di Provinsi Sumatera Selatan, Komisi 7 DPR RI menerima aspirasi dari PT Mariana Bahagia untuk dapat menjual produksi kapal ke dalam negeri dengan perizinan yang lebih mudah. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertaunan Daulay mengatakan, kawasan PT Mariana Bahagia merupakan kawasan berikat sehingga diberikan kemudahan ekspor. Dan penjualan dalam negeri membutuhkan perizinan khusus dari Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai yang saat ini terkendala. Untuk itu, ia akan menyampaikan ke pihak terkait agar segera diselesaikan. Di mana mereka diberikan kekhususan untuk mengekspor, ingat tuh ya, untuk mengekspor. Sehingga kalau mereka mau jual dalam negeri, tidak sembarangan, dia harus punya izin dulu, harus punya rekomendasi dulu, supaya nanti orang Bea Cukainya boleh membolehkan mereka untuk jualan. Nah, ini juga terkendala, jadi karena itu nanti ke depan ini juga akan kita minta solusinya seperti apa di Jakarta, meskipun ini bukan di Komisi 7, ya kan, yang soal Bea Cukai ini kalau nggak salah ini kemarin di Komisi 13, nanti kita akan minta, dengan teman-teman ini kan dari semua fraksi ada, kita akan minta dari fraksi-fraksi kita, terutama saya dari PAN, nanti akan saya sampaikan ke pimpinan fraksi kami supaya ini didorong untuk menyelesaikan masalah seperti ini, supaya mereka jualannya itu jadi sah, jadi halal gitu, karena industri ini bagus ya. Sekali lagi saya katakan, industri kapal ini sangat punya prospek di Indonesia. Mereka mengakui bahwa ini nggak rugi sebetulnya, untung, tapi tentu ya supaya berdampak lebih luas lagi, kita ciptakan lagi perusahaan-perusahaan yang lain. Di sini masih ada 14 perusahaan yang sebetulnya ada, tapi karena izinnya belum lengkap,
Sehingga ya keterbatasan produksinya juga terbatas sekali. Saleh berharap industri kapal di Indonesia dapat berkembang sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan menumbuhkan perekonomian masyarakat. Dengan demikian, daya beli masyarakat lebih meningkat sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Kita akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama di Sumatera Selatan hari ini. Bersama saya Yohan Nusmir, penyiar Artificial Intelligence TVRI Sumatera Selatan. Kita ikuti berita selanjutnya. Larangan penjualan LPG bersubsidi 3 kg secara eceran pada 1 Februari tahun 2025 telah meresahkan dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Meskipun pada akhirnya keputusan larangan ini dianulir namun telah membuat kelangkaan gas LPG 3 kg. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI ini dinilai merupakan kebijakan yang tidak pro rakyat. Kebijakan ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat luas. Selain menyebabkan hilangnya gas LPG di tingkat pengecer, juga menyebabkan antrian masyarakat di sejumlah daerah. Keputusan yang mengharuskan warga membeli gas LPG di pangkalan membuat warga mengantri. Dan tidak hanya itu, warga harus mencari pangkalan yang menyediakan stok LPG sehingga harus mengeluarkan biaya transportasi. Sementara di pangkalan pun warga harus mengantri untuk mendapatkan gas LPG, bahkan hingga berjam-jam karena panjangnya antrian. Tentu saja kebijakan yang sempat diterapkan ini menambah persoalan baru bagi warga. Warga hanya menginginkan agar gas LPG 3 kg ini mudah didapatkan. Tidak hanya soal harga, tetapi juga stok yang selalu ada di sekitar kediaman mereka. Apabila harus ke pangkalan yang hanya ada pada titik-titik tertentu, akan menyulitkan mereka karena jaraknya yang jauh sehingga harus mengeluarkan biaya tambahan. Warga bernapas lega setelah kebijakan yang melarang pengecer turut memperjualbelikan gas LPG bersubsidi dianulir langsung oleh Presiden RI. Lemahnya komitmen dan pengawasan dalam penyaluran gas LPG 3 kg dinilai sebagai salah satu pangkal persoalan. Hal itu terlihat dari mekanisme penyaluran yang tidak berjalan baik, bahkan sering berubah-ubah, seperti tidak berlakunya kartu kendali. Padahal penggunaan kartu kendali bertujuan untuk mempermudahkan penyaluran agar tepat sasaran. Tanpa pengawasan, tindak penyelewengan pasti akan terjadi. Tidak hanya itu, produsen sampai ke agen harus dapat mensiasati peningkatan permintaan dengan menambah pasokan, bukan membatasinya. Dalam logika ekonomi sederhana, bertambahnya permintaan akan meningkatkan pemasukan sehingga jauh dari kata rugi. Apalagi potensi gas alam yang ada di Sumatera Selatan terbesar di Indonesia, mencapai 497.426 MMBTU lebih. Salah satu jalan keluar adalah memperluas jaringan gas alam bagi masyarakat. Saat ini baru sebagian kecil kawasan di Sumatera Selatan, termasuk kota Palembang yang sudah memiliki saluran gas alam. Kedepan hal ini patut dipertimbangkan. Diperlukan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta stakeholder untuk mewujudkannya. Atau mungkin perlu penerapan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal itu dapat dilakukan untuk mempermudah dan meringankan beban biaya yang harus dikeluarkan. Mengingat kelangkaan dan pembatasan hanya akan menyebabkan timbulnya biaya tinggi, dapat menyebabkan harga gas tabung 3 kg melambung melebihi harga pasar, bahkan mencapai Rp45.000 per tabung. Rencana menjadikan pengecer menjadi sub-pengecer mungkin dapat dijadikan sebagai salah satu jalan keluar terbaik, tetapi janganlah masyarakat dijadikan kelinci percobaan dari sebuah kebijakan yang justru merepotkan, bahkan meresahkan. Masyarakat berharap pemerintah tidak mudah mengganti kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalaupun harus diganti, lakukanlah dengan bijak, bukan menggunakan perspektif kekuasaan yang cenderung menganggap produk kebijakan yang awak keluarkan adalah yang paling tepat untuk rakyat. Akhirnya, sekian sorotan minggu ini. Sampai jumpa. Saudara,
Dinas Pendidikan Sumsel terus memperjuangkan semua sekolah yang data siswanya belum masuk pada pangkalan data siswa, sehingga dapat mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNMPTN. Menindaklanjuti ada beberapa sekolah menengah atas dan kejuruan di Provinsi Sumatera Selatan yang siswanya tidak dapat mengikuti SNMPTN atau jalur masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes karena data siswa ini belum termasuk pada Pangkalan Data Sekolah dan Siswa atau PDSS. Masih terus diperjuangkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel ke Kemenristek-Dikti. Bahkan pihaknya telah mengirimkan tim khusus untuk menyelesaikan persoalan ini ke Kemenristek-Dikti. Diakui PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Awaludin, tidak masuknya beberapa sekolah pada PDSS karena adanya gangguan sistem input data. Namun orang tua dan siswa tidak akan ada yang dirugikan. Progres yang berhasil dilakukan adalah yang pertama, sistem yang selama ini yang ditutup total sudah dibuka, lalu kemudian sekolah-sekolah yang sudah menginput nilai tetapi belum sempat melakukan finalisasi sekarang sudah bisa melakukan finalisasi. Sehingga beberapa sekolah yang masuk ke dalam kategori sudah input tapi belum finalisasi sekarang bisa finalisasi. Tim khusus dari Disdik Sumsel juga menemui panitia PDSS dan bertemu dengan Wakil Menteri Pendidikan. Selain itu juga mengunjungi Komisi 10 DPR RI. Sehingga panitia yang ada di pusat dapat meminta surat kuasa kepada kepala sekolah agar bisa mengakses data siswa yang belum masuk ke data PDSS. Selain itu juga pihak panitia dapat menambah waktu untuk pendataan siswa. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Pemerintah telah resmi merilis jadwal pembelajaran dan libur bagi siswa di bulan Ramadan atau bulan puasa tahun 2025. Ada 7 ketentuan. Salah satunya mengatur pembelajaran tetap dilaksanakan sekolah dari tanggal 6 hingga tanggal 25 Maret tahun 2025. Jadwal pembelajaran sekolah dan libur bagi siswa selama bulan Ramadan 2025 telah resmi ditandatangani dalam surat edaran bersama 3 menteri, yaitu Mendikdasmen Abdul Mufti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Mendagri Tito Karnavian. Pembelajaran tetap dilaksanakan sekolah sekitar 17 hari dengan pengurangan jam mata pelajaran selama 10 menit. PLT Kepala Kantor Kemenak Palembang, H. Abu Bakar, mengatakan sejumlah program pembelajaran di madrasah dan pesantren telah disiapkan, baik aspek capaian kurikulum maupun peningkatan spiritual peserta didik. Seluruh madrasah dan pesantren juga diberikan peluang untuk berimprovisasi, mengoptimalkan pembelajaran selama Ramadan. Masalah pembelajaran selama bulan Ramadan kita sudah SKB 3 Menteri bahwa pembelajaran di bulan Ramadan itu ada waktu libur, dalam arti kata seluruh siswa itu belajar di rumah, dipantau oleh orang tua dari siswa masing-masing. Kalau saya tidak salah itu mulai tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret itu libur awal puasa. Kemudian mulai tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 25 Maret itu belajar di sekolah, dan kami anjurkan kepada seluruh kepala madrasah baik negeri maupun swasta agar mereka memberikan pelajaran yang bersifat keagamaan. Kami mempersiapkan khususnya untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini, apalagi sudah libur, diliburkan mungkin 2 minggu, itu kami mengadakan pertama ya pesantren kilat, itu anak kelas 4, 5, 6. Lalu kami akan mengadakan khatam Quran biar anak-anak mengetahui sejauh mana tapis Quran kami ini kami laksanakan setiap hari. Jadi anak-anak sudah memahami akan khatam Quran tugasnya. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Palembang sebagai sekolah Islam memanfaatkan momentum Ramadan lebih memaksimalkan kegiatan meningkatkan iman dan takwa siswa, membentuk karakter mulia dan kepribadian utama. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Edarkan narko, 4 pemuda ditangkap Polresta Prabu Mulih. 3 diantaranya warga asal kota Palembang. Tim Polresta Prabu Mulih menemukan belasan paket narkotika siap edar. Keempat pemuda ini ditangkap di sebuah rumah kos di kawasan Jalan Tanggamus, Kelurahan Muara II, Prabu Mulih Timur.
Dari keempat pelaku, 3 diantaranya warga asal kota Palembang. Dari tangan pelaku, polisi menemukan 18 paket narkotika jenis sabu siap edar. Dibeli pelaku dari seorang bandar di kota Palembang. Kasatres Narkoba Polres Prabu Muli AKBP Johnson mengatakan, penangkapan ini hasil dari laporan warga yang resah karena pelaku kerap berpesta narkoba. Di sebuah kos-kosan di Jalan Tenggamus, Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Muli, berhasil di situ mengamankan 4 orang pelaku. Jadi untuk keempat tersangka ini pasal yang kita kenakan yaitu pasal 114 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 dengan ancaman minimal 5 tahun, maksimal seumur hidup. Keempat pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Prabu Muli. Para pelaku dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Oldi, TVRI Sumsel melaporkan. Kita akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Saudara, berikut kami sampaikan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Informasi cuaca ini berlaku besok Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Sejumlah kawanan gajah liar merusak kawasan perkebunan milik warga di Desa Semanggus, Talang Ubi, Kabupaten Pali. Selain merusak kawasan perkebunan, kawanan gajah juga nyaris memasuki permukiman warga. Sejak beberapa hari terakhir, warga Desa Semangus, Talang Ubi, Kabupaten Pali dikhawatirkan kembali munculnya kawanan gajah liar yang sudah merusak sejumlah area perkebunan warga. Selain merusak area kebun warga, puluhan kawanan gajah juga nyaris memasuki pemukiman penduduk. Kepala Desa Semangus, Lian, menjelaskan, kawanan gajah liar sangat sering keluar memasuki kawasan perkebunan warga sehingga membuat resah warga. Karena pernah ada korban jiwa, pihak BKSDA diharapkan dapat mencarikan solusi sehingga kawanan gajah tidak kembali memasuki kawasan kebun serta pemukiman warga. Kan meresahkan warga. Jadi warga di Semangus ini kehabisan cara untuk mengusir gajah ini. Ada yang pakai cedoran, ada yang pakai gebuk kentongan. Jadi gajah ini tidak takut lagi kayaknya di Semangus ini. Jadi 1000 akal ya Pak, ada 1000. Ya, 1000 akal dia nak masuk. Jadi warga pun lah ada yang jadi korban. Udah berapa kali Pak kades gajah masuk di sini Pak? Menurut laporan warga ini sering ini masuknya nih. Memang apa yang disampaikan warga itu memang benar bahwa di konservasi hutan lindung itu dibuka MHP. Nah sekarang ini dalam keadaan gundul konservasi itu. Jadi kawasan Desa Semangus sebagian besar merupakan sekitar kawasan perhutanan industri. Muhammad Husniawan, TVRI Sumsel melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sumatera Selatan hari ini. Saya Yohan Nusmir, penyiar artifisial Intelligence TVRI Sumatera Selatan mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Tetap saksikan Sumatera Selatan hari ini, setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Sampai jumpa.